Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan matkul sistem operasi. Nah, presentasi kami ini berjudul memahami sistem Microsoft Windows. Nah, anggotanya ini saya sendiri di Faultikur Ahmi, teman saya Jonathan Yudhistira Saputra dan Sandi Fuad Pradana. Nah, sistem operasi Microsoft Windows. Sistem operasi merupakan peranan penting dalam sebuah perangkat keras seperti laptop maupun komputer. Sistem yang ada hari ini merupakan suatu hasil perubahan yang begitu dipengaruhi oleh perkembangan komputer selama bertahun-tahun lamanya. Windows yaitu salah satu dari banyaknya sistem operasi yang pernah ada hingga saat ini. Nah, Windows sendiri ini sudah mempunyai banyak perkembangan untuk membuat sistem yang sesuai untuk masyarakat. Nah, bagian Windows yang banyak digunakan ini sekarang itu ada Windows 10. Sistem Microsoft Windows ini yang pertama kami bahas itu evolusi Windows, yang kedua ini perancangan, yang ketiga ini komponen, yang keempat ini sistem berangkas, yang kelima ini jaringan, yang keenamnya termuka, yang ketujuh itu keamanan. Nah, evolusi Windows ini dari DOS itu untuk DOS 6. Microsoft itu berkompetisi dengan Apple Macintosh dengan menggunakan UI dengan menciptakan Windows 1.0 itu namanya Windows, berasal dari keluhan karyawan Microsoft tentang jendela program. Nah, versi 2 ini menjadi yang pertama bisa menginstal program, menjanjikan lebih dari banyak aplikasi UI yang bagus. Versi 3.1 mengoptimalkan penggunaan banyak prosesor 32 bit. Nah, Windows 3.11 ini mendukung jaringan, dan dia ini bisa menjalankan program tanpa DOS. Microsoft 9X ini memiliki aplikasi sendiri dan BSOD. Windows 3.1 itu diumumkan pada November 1983, dirilis 2 tahun kemudian dan merupakan perluasan dari MS-DOS dengan komponen seperti kalkulator dan file, tetapi tidak bisa menumpuk jendela. 2. Perancangan Windows. Dalam perancangan Windows ada beberapa fitur lagi. Yang pertama, desain sistem operasi Windows, yaitu sebuah program yang menyediakan antarmuka yang lebih mudah bagi pengguna untuk mengakses perangkat keras dalam pengembangan sebuah program. Yang kedua, arsitektur proses, yaitu beberapa langkah yang dilakukan untuk masing-masing proses dalam perancangan sistem ini, yaitu pada Windows 2000 terdapat pada proses, yaitu proses login dari Workstorm, proses akses sumber daya, dan proses perubahan password. Yang ketiga, sedangkan pada domain controller terdapat proses pelayanan autentifikasi, pendaftaran komputer. Pada server direktori terdapat pemeliharaan sistem direktori termasuk pengaturan akun user. Yang keempat, arsitektur direktori. Arsitektur direktori akan dirancang mencakup struktur tree atau hierarki yang ada dalam direktori tersebut, tipe-tipe objek yang akan dibuat, dan jenis-jenis objek kelas yang digunakan. Yang kelima, struktur direktori. Pada direktori akan tersimpan objek-objek dengan susunan. Yang ketiga, ada komponen Windows. Komponen Windows terdiri dari ribbon, dokumen window, quick access toolbar, title bar, status bar, navigation pane, insertion pane, dan mini toolbar. Yang keempat, ada sistem berangkas, terdiri dari beberapa juga. Yang pertama, pengantar sistem berangkas Windows, yaitu konsep dasar sistem berangkas dalam lingkungan Windows. Yang kedua, komponen inti sistem berangkas, struktur dasar dan peran komponen utama sistem berangkas Windows. Yang ketiga, ada manajemen memori, yaitu prinsip dasar pengelolaan memori dalam Windows. Yang keempat, ada proses dan thread, yaitu perbedaan antara proses dan thread serta pengelolaannya dalam Windows. Yang kelima, ada penjadwalan, yaitu algoritma penjadwalan yang digunakan dalam Windows. Yang keenam, ada I/O management.
yaitu mekanisme manajemen I/O dalam lingkungan Windows. Yang ketujuh ada keamanan, yaitu fitur keamanan dan langkah-langkah untuk menjaga keamanan dalam sistem berangkas Windows. Yang kedelapan ada yaitu tips singkat untuk meningkatkan performa sistem berangkas Windows. 5. Jaringan Windows. 1. Konfigurasi jaringan. Langkah-langkah untuk mengatur jaringan pada Windows, pengaturan IP, subnet, gateway, dan DNS. 2. Manajemen jaringan. Alat bawaan Windows untuk manajemen jaringan, pengelolaan perangkat jaringan seperti Wi-Fi dan Ethernet. 3. Protokol jaringan. Protokol yang didukung oleh Windows seperti TCP atau IP dan DHCP. 4. Troubleshooting. Cara mengatasi masalah jaringan umum, penggunaan alat bantu bawaan Windows. 5. Keamanan jaringan. Fitur keamanan jaringan dalam Windows, langkah-langkah untuk menjaga keamanan jaringan. 6. Antarmuka Windows. Antarmuka Windows adalah cara pengguna berinteraksi dengan sistem operasi Windows, termasuk elemen-elemen seperti desktop, taskbar, jendela, dan ikon yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi dan melakukan tugas-tugas lainnya. 7. Keamanan Windows. Windows awalnya tidak dirancang untuk keamanan dan multi-user, tapi Windows NT dan penerusnya mengatasi ini dengan fokus pada keamanan dan multi-user. Sebelum Windows Vista, masalah keamanan muncul karena kekurangan hak akses yang tepat, menyebabkan popularitas Windows menjadi target pembuat virus dan worm. Meskipun Microsoft merilis patch keamanan secara berkala, seri Windows sebelumnya seperti Windows 9X kurang keamanan karena tidak memiliki konsep hak akses yang tepat. Windows NT mengimplementasikan perlindungan memori mutlak, tapi sebelum Windows Vista, pengguna sering menggunakan akun administrator secara default yang mengaruhi keamanan. Windows Vista memperkenalkan user account control untuk memisahkan hak akses pengguna standar dan administrator dengan sistem hak istimewa bertingkat mengatasi masalah keamanan sebelumnya.